Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan menggali topik yang sangat penting dan relevan, yaitu cara memperkuat mental kita. Kehidupan seringkali memberikan berbagai ujian dan tantangan, dan memiliki mental yang kuat dapat menjadi kunci untuk menghadapi semuanya. Mungkin ada saat-saat ketika kita merasa lemah, down, atau bahkan kehilangan arah. Namun, dalam video kali ini, kita akan menjelajahi beberapa tips yang bisa membantu kita membangun ketahanan mental. Ingatlah, memiliki mental yang kuat bukan hanya tentang mengatasi masalah, tetapi juga tentang bagaimana kita tumbuh dan berkembang sebagai individu. Jadi, jika kalian pernah merasa terbebani oleh tekanan hidup, atau mungkin ingin meningkatkan ketahanan mental kalian, maka inilah video yang tepat untuk ditonton. Mari kita bersama-sama belajar beberapa strategi yang dapat membantu kita menghadapi hidup dengan kepala tegak dan pikiran yang positif. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan tips pertama. 1. Ingat Tuhan. Menjadi pilar utama mental yang kuat. Dalam perjalanan memperkuat mental, salah satu elemen kunci yang tak ternilai adalah menjalin hubungan dengan dimensi spiritual, atau lebih khusus lagi, mengingat Tuhan. Ini bukan hanya sekadar saran moral atau religius, tetapi lebih merupakan pandangan yang telah terbukti memberikan dukungan psikologis yang mendalam. Mengapa mengingat Tuhan menjadi poin pertama dalam membangun mental yang kuat? Pertama-tama, kehadiran keyakinan spiritual memberikan makna yang lebih dalam menghadapi tantangan hidup. Mempertahankan persepsi bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang peduli pada perjalanan hidup kita, dapat memberikan ketenangan batin yang sangat dibutuhkan. Selain itu, keyakinan akan adanya rencana yang lebih besar atau arah yang telah ditetapkan oleh Tuhan dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan kebingungan yang seringkali muncul dalam hidup kita. Ini memberikan landasan kuat untuk memahami bahwa setiap peristiwa, baik sukses maupun kegagalan, memiliki tujuan yang lebih besar yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Penting untuk dicatat bahwa ini bukan hanya tentang adherensi pada ajaran agama tertentu, melainkan lebih kepada pengembangan hubungan pribadi dengan keberadaan spiritual. Ini bisa melibatkan doa, meditasi, atau refleksi pribadi yang membantu menguatkan ikatan batin dengan sesuatu yang dianggap lebih tinggi. Dalam konteks ini, ingatlah bahwa kekuatan mental yang kuat tidak selalu berarti kebebasan dari masalah, tetapi lebih kepada kemampuan untuk menghadapi dan menjalani masalah tersebut dengan sikap positif. Memiliki hubungan spiritual yang sehat dapat menjadi fondasi yang kuat dalam perjalanan ini, memberikan keteguhan dan rasa makna dalam setiap langkah perjalanan hidup. Jadi, mari bersama-sama menjelajahi bagaimana ingat kepada Tuhan dapat menjadi pilar utama dalam membangun dan mempertahankan mental yang kokoh. 2. Hiraukan omongan orang yang melemahkan. Langkah kedua dalam memperkuat mental adalah mengembangkan ketahanan terhadap omongan negatif dan melepaskan diri dari pengaruh merugikan yang bisa melemahkan jiwa. Perlu diakui bahwa kita seringkali terpapar pada berbagai macam opini dan kritik, baik secara langsung maupun melalui platform media sosial. Mengapa penting untuk tidak terpengaruh oleh omongan yang melemahkan? Pertama-tama, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda. Menerima kritik konstruktif adalah hal yang baik, tetapi kita perlu memilah-milah informasi yang benar-benar bermanfaat dan meninggalkan komentar yang hanya menyakitkan atau tidak membangun. Membangun perlindungan psikologis juga melibatkan kemampuan untuk mengenali bahwa pandangan negatif orang lain tidak selalu mencerminkan nilai atau keberhasilan pribadi kita. Keberanian untuk membedakan antara opini konstruktif dan omongan yang sekadar merendahkan adalah keterampilan yang sangat berharga dalam mempertahankan kesehatan mental. Pentingnya menyaring masukan luar tidak hanya terkait dengan penilaian orang lain terhadap kita, tetapi juga dengan cara kita memandang diri sendiri. Memahami dan menerima diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan adalah langkah pertama menuju kestabilan mental yang kokoh. Dalam konteks ini, praktik-praktik seperti meditasi dan refleksi diri dapat membantu mengembangkan kesadaran diri yang lebih mendalam.
Ini memungkinkan kita untuk mengakui dan melepaskan beban yang tidak perlu, sehingga energi mental dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih positif dan konstruktif. Jadi, mari bersama-sama menjelajahi bagaimana kita dapat membentuk perlindungan psikologis yang kokoh, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan keyakinan diri dan mental yang kuat di tengah arus informasi dan opini yang terus mengalir. 3. Asah kemampuan diri. Langkah ketiga dalam memperkuat mental adalah mengalokasikan waktu dan energi untuk mengasah kemampuan diri. Ini tidak hanya tentang mengembangkan keterampilan yang terkait dengan karier atau hobi, tetapi juga melibatkan pertumbuhan pribadi secara keseluruhan. Bagaimana membangun fondasi pencapaian dan pertumbuhan pribadi dapat membantu membentuk mental yang kuat. Pertama-tama, setiap pencapaian kecil membawa dampak positif terhadap rasa harga diri. Ketika kita menetapkan tujuan dan mencapainya, kita membangun keyakinan bahwa kita mampu mengatasi tugas-tugas yang sulit. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan target yang realistis dan memecahnya menjadi langkah-langkah yang dapat dicapai. Selain itu, pertumbuhan pribadi tidak hanya terjadi melalui pencapaian, tetapi juga melalui proses pembelajaran dan refleksi. Mempelajari hal baru, baik itu melalui membaca, kursus, atau pengalaman langsung, memberikan kita kesempatan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Semakin kita berkembang secara intelektual, semakin kita mampu menghadapi tantangan kompleks dengan cara yang kreatif dan bijaksana. Pentingnya pertumbuhan pribadi juga terkait dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Dunia terus berubah dan memiliki mental yang kuat melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru dan memahami bahwa belajar adalah proses sepanjang hayat. Jadi, mari bersama-sama menjelajahi strategi dan praktik yang dapat kita terapkan untuk mengasah kemampuan diri, mencapai tujuan, dan terus tumbuh sebagai individu. Ini adalah langkah penting dalam membangun fondasi yang kokoh untuk mental yang kuat. 4. Adaptasi dengan perubahan. Langkah keempat dalam perjalanan memperkuat mental adalah mengembangkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan. Hidup selalu dinamis, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau perubahan yang tidak terduga adalah kunci utama dalam mempertahankan kesehatan mental yang fleksibel. Adaptasi bukan hanya tentang menerima perubahan, tetapi juga tentang menghadapinya dengan sikap terbuka dan sikap belajar. Pertama-tama, perlu diakui bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan dan seringkali membawa peluang baru. Oleh karena itu, melihat perubahan sebagai suatu kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang adalah langkah awal yang penting. Ketika kita mampu beradaptasi, kita mengembangkan ketangguhan mental. Ketangguhan ini memungkinkan kita untuk tidak terguncang oleh perubahan atau rintangan, melainkan mampu menjaga keseimbangan emosional dan tetap fokus pada tujuan kita. Ini juga melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan harapan dan meresapi perubahan dengan pikiran yang terbuka. Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan adaptasi adalah dengan mempraktikkan mindfulness atau kesadaran diri. Ini melibatkan kesadaran terhadap pikiran, perasaan, dan tubuh kita pada saat ini tanpa penilaian. Dengan memahami perubahan dalam diri kita, kita dapat dengan lebih mudah mengatasi perubahan eksternal. Jadi, mari bersama-sama menjelajahi strategi dan mindset yang dapat membantu kita menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Ini adalah langkah yang krusial dalam membangun mental yang kokoh dan mampu mengatasi dinamika kehidupan dengan penuh keberanian dan kewaspadaan. 5. Rutin berolahraga. Langkah kelima dalam memperkuat mental membawa kita ke dunia kebugaran fisik, dengan fokus pada rutin berolahraga sebagai elemen kunci dalam membangun kesehatan mental yang optimal. Keterkaitan antara aktivitas fisik dan kesejahteraan mental telah terbukti secara ilmiah dan menjadikan olahraga sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dapat memberikan manfaat yang mendalam bagi kestabilan mental kita. Berolahraga tidak hanya tentang membentuk tubuh secara fisik, tetapi juga mempengaruhi kimia otak dan keseimbangan hormon. Aktivitas fisik merangsang pelepasan endorfin, hormon kebahagiaan yang dapat secara signifikan mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana hati.
Oleh karena itu, rutin berolahraga tidak hanya menjadi investasi dalam kesehatan tubuh, tetapi juga merupakan investasi dalam kesehatan mental. Selain efek langsung pada otak, olahraga juga memberikan kesempatan untuk istirahat mental. Saat kita terlibat dalam aktivitas fisik, kita dapat melupakan sejenak tekanan dan tuntutan hidup sehari-hari. Ini menciptakan momen penyegaran dan membantu meredakan stres yang dapat mengganggu keseimbangan mental. Penting untuk menemukan jenis olahraga yang sesuai dengan preferensi dan gaya hidup masing-masing. Apakah itu jogging, bersepeda, yoga, angkat beban, atau jenis olahraga lainnya, yang terpenting adalah konsistensi. Menjadwalkan waktu untuk berolahraga secara teratur membantu membangun kebiasaan yang kuat, dan seiring waktu, ini dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Selain manfaat fisik dan mental, berolahraga juga dapat membangun disiplin dan ketekunan. Proses menetapkan tujuan olahraga, merencanakan latihan, dan mencapai target dapat memberikan rasa pencapaian yang memberdayakan, yang pada gilirannya memperkuat mental dan motivasi kita. Jadi, mari kita eksplorasi bersama bagaimana memasukkan rutin berolahraga ke dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjadi fondasi penting untuk kesehatan mental yang optimal. Ini bukan hanya tentang membentuk tubuh, tetapi juga tentang merawat pikiran dan jiwa kita agar tetap seimbang dan tangguh di tengah-tengah kehidupan yang seringkali penuh tantangan. Dalam menutup perjalanan kita memperkuat mental, ingatlah bahwa kesehatan mental adalah investasi berharga bagi kualitas hidup kita. Melalui langkah-langkah yang telah kita bahas, mulai dari merenungkan kehadiran Tuhan hingga menjadwalkan rutin berolahraga, kita telah membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Saat kita melangkah maju, mari terus terbuka terhadap pertumbuhan dan perubahan. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketika kita merasa tegar dalam diri kita sendiri, kita juga memberikan kontribusi positif bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Jika ada pengalaman, tips, atau pertanyaan yang ingin Anda bagikan, jangan ragu untuk meninggalkannya di komentar. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju kesehatan mental yang optimal. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah kuat dan positif. Selamat menjalani hidup dengan penuh semangat.